Muliakan nama Tuhan. Saya ucapkan selamat sore. Pujikan nama Tuhan, bersyukur kalau sore hari ini kita boleh berkumpul untuk kita datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Bersama-sama kita mau nyanyikan sebuah pujian, Saat Ku Menyembah. Kita mau undang kuasa Roh Kudus tengah-tengah kita. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau berkata
kami datang ya Bapa dengan penuh ucapan syukur ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, kuasa Allah hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan kami rindu ya Bapa, setiap kami boleh diurapi oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami rindu setiap kami boleh dijamah oleh kuasa-Mu ya Bapa. Ya Bapa, dan kami mau serahkan ibadah kami, pelayan-pelayan-Mu, hingga akhirnya nanti ya Bapa. Nah, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, bersama-sama kita nyanyikan Sungguh Nyata Kasih-Mu. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya, seindahnya pelangi. Seindahnya pelangi. Terangnya mentari. Haleluya. Namun Kau yang terindah. Hanya Yesus termegang.
bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, bahkan kasih-Nya pun melebihi mentari, melebihi pelangi. Puji Tuhan. Kita sama pujian kita bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat. Yesusku dahsyat. Haleluya. Alangkah indah Dia. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkah yang melimpah. Haleluya. Alangkah indahnya dengan bersama Tuhan yang memberikan kuasa kemenangan. Aku teragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat dan terpenuh kuasa-Mu, Kau yang tak hebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkah melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Oh, Yesusku dahsyat, ku teragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia pihakku. Yesusku dahsyat dan terpenuh kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Oh, Yesusku dahsyat, ku teragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia pihakku. Yesusku dahsyat dan terpenuh kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, dahsyat, ku teragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia pihakku. Yesusku dahsyat dan terpadu kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Langsung saja pujian dari pemudanya dipersilahkan.
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati pujian dari pemudanya. Pujian tidak saya panjang lebarkan lagi. Kembali saya undang bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Sekarang ku memujimu ya Allah. Yesus, kau telah membuat segala yang baik bagiku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, kau telah
bersyukur ya Bapa. Haleluya Yesus. Sekarang ku memujimu, Allah yang tak pernah meninggalkan, perbuatan tanganmu. Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku, agar indah bagimu. Sekali lagi kita mau katakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku, agar indah bagimu. Kami mau disempurnakan ya Bapa. Kami mau siap dibentuk dengan kebenaran firman ya Bapa. Dengan kasih Kristus, nanti saudari Isma pimpin dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Dan mimbar kami serahkan. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Selamat sore bagi kita semua. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan pada petang hari ini. Tuhan memberkati. Kita kembali belajar firman Tuhan. Kita buka dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya, Galatia 1 ayat yang ke-10. Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sekilas kita membaca ayat ini merupakan perkataan yang keras, yang pedas, yang menusuk. Namun kalau kita mau mencerna ayat ini, sebenarnya ini adalah ayat yang memberikan penghiburan kepada saya dan saudara. Dan juga ayat yang memberikan nasihat kepada saya dan saudara, supaya kita sepenuhnya dalam melakukan segala apapun itu adalah yang memperkenan kepada Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Paulus memberikan tantangan kepada jemaat Galatia. Jemaat Galatia ini adalah jemaat yang ketika dibentuk, mereka memiliki suatu roh yang mengikat dalam diri mereka, yaitu Roh Kudus.
Mereka mengawali pengiringan mereka kepada Yesus, pelayanan mereka kepada Yesus, kehidupan mereka kepada Yesus dalam ikatan kuasa Roh Kudus. Namun jemaat Galatia ini juga adalah jemaat yang sangat labil. Ya, bukan stabil, ya. Labil. Artinya gampang terpengaruh, gampang bergeser. Maka dari itu Paulus mengatakan, adakah kamu memulaikan sesuatu dengan roh dan mengakhirinya dalam daging? Nah, dalam konteks ayat ini adalah bahwa jemaat Galatia bergeser dari Injil yang sesungguhnya kepada Injil yang lain. Maka dari itu ayat yang ke-6 aku heran. Ya, kalau dalam terjemahan asli, heran aku. Heran aku ini lihat kamu. Itu Paulus dalam pelayanan kepada jemaat di Galatia. Begitu mudahnya engkau bergeser dari Injil Kristus. Begitu mudahnya engkau tertarik, tergiur kepada pemberitaan-pemberitaan yang lain di luar Yesus Kristus. Yang dengan jelas dan terang benderang Yesus Kristus dilukiskan di depan. Sampai Paulus terheran-heran. Ya. Dan ayat yang ke-10, jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Sekarang kita mau jujur, pertanyaan ini datang kepada kita. Kita ini lebih suka atau lebih mudah mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Yo. Kita lebih suka mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Manusia. Tidak berdosa kok kita jujur. Karena seringkali memang demikian adanya karena kita selalu berhadapan dengan manusia. Apalagi kalau itu dalam suatu struktur, ya, ada pimpinan dan bawahan. Dalam bidang apapun kita cenderung mencari kesukaan manusia. Bukan hanya bidang jasmani, urusan-urusan pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam hidup secara jasmani, dalam urusan rohani pun juga sama. Banyak kali kita mencari kesukaan manusia. Alasannya yaitu karena mereka yang nampak. Ya. Karena tegurannya itu langsung. Ya kan? Tegurannya langsung. Dan pujiannya juga langsung. Pemberian prestasi, pemberian kenaikan jabatan, kenaikan segalanya itu nyata dan pasti. Sedangkan Allah tidak nampak. Kita cenderung mengabaikannya. Pengangkatan yang dari Allah itu kok lama sekali, ya. Promosi dari Allah itu kok lama sekali, ya. Prosesnya begitu lama, begitu belat-belit, dan lain sebagainya. Bukankah itu yang kita alami? Seringkali kita mencari muka di hadapan manusia. Kita berlaku baik, berlaku sopan, berlaku ramah, menolong. Ya, contoh di film Upin Ipin, ya. Dia tolong gurunya, dia membantu membereskan. Sebenarnya itu bagus, tapi motivasinya salah. Tujuannya Upin Ipin supaya mendapatkan nilai yang baik, predikat yang baik. Ya, kita pun juga sama. Sebenarnya itu tidak salah, ya, dalam satu sisi. Kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tapi kalau motivasinya yang sudah salah,
Dan ketika pujian, nilai predikat yang baik, saat kita melakukan segala sesuatu yang terbaik, tidak jatuh kepada kita, kita akan kecewa. Aku sudah semaksimal mungkin melayani Tuhan, semaksimal mungkin mengiring Tuhan, semaksimal mungkin memberikan apa yang bisa aku berikan untuk Tuhan. Tapi pimpinan gerejaku nggak tahu ngucapno terima kasih. Nggak tahu memberikan pujian semangat yo. Nggak tahu. Nah, akhirnya mundur, kecewa, mulai mengurangi apa yang telah dia lakukan yang terbaik. Mulai dikurangi. Aku sudah rajin dalam struktur organisasi dengan pimpinan-pimpinan, aku sudah baik. Loh, kok malah dia yang diangkat? Jadi kita ingat peristiwa Mordekai dan Haman. Mordekai dalam kitab Ester itu mengetahui suatu persekongkolan bahwa Bigtan dan Teres akan melakukan tindakan untuk membinasakan raja. Dan Mordekai mengetahui hal ini. Mordekai menyampaikan kepada Ester, dan Ester menyampaikan kepada Raja Ahasveros. Setelah dilakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa Bigtan dan Teres melakukan suatu pemberontakan yang akan mengancam nyawa raja. Pada pasal 2 itu kalau nggak salah. Pada pasal 3, justru yang mendapatkan setelah berakhirnya peristiwa di hari-hari itu, yaitu Mordekai berhasil menggagalkan rencana Bigtan dan Teres pada pasal yang ketiga kalau tidak salah. Justru Haman yang diangkat oleh raja dengan kedudukan yang tinggi. Padahal ada peristiwa tersebut. Raja tahu, Ester tahu, masyarakat tentunya juga tahu. Tapi justru yang mendapatkan jabatan tertinggi, menjadi orang yang sangat penting di hadapan raja, yaitu Haman. Nah, tidak jauh beda yang kita alami dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Pasti kita pernah seperti ini. Kita sudah rajin, kita sudah menunjukkan itikat yang baik, kita sudah bekerja semaksimal mungkin, kita sudah melayani semaksimal mungkin loh. Tapi justru kok yang biasa-biasa dapat pengangkatan, dapat pujian, dapat sanjungan. Padahal biasa-biasa saja. Akhirnya apa? Kita kecewa. Karena motivasi kita supaya kita dilihat. Karena kita punya motivasi mencari muka. Walaupun kita sudah punya muka masing-masing. Dalam urusan organisasi keagamaan, kerohanian pun juga sama. Mencari muka kepada pimpinan dengan harapan mendapatkan sesuatu, mendapatkan jabatan dari mereka. Ya, saya 6 tahun dalam pengurusan organisasi GPD di Malang Raya. Dan saya tidak pernah, artinya sangat dekat dengan pimpinan-pimpinan itu, tidak pernah, saudara. Saya menghormati, saya menghargai. Jadi ya istilah kasarnya ya wis, ya sudah, begitu. Dia pimpinan menjalankan tugas, saya manut, tapi saya nggak mau mendekati dengan memberikan puji-pujian, sanjung-sanjungan, dengan harapan saya diangkat lagi dalam pengurus. Nah, saya sudah katakan saya tidak mau lagi jadi pengurus. Artinya ya biasa saja. Itu pimpinan saya hormati. Apa yang diperintahkan, yang dinasihatkan, yang disampaikan kepada semuanya ya saya ikuti.
Saya nggak mau mendekat-dekat cerita yang baik. Ya, waduh Bapak baik ya, kepemimpinannya berhasil ya. Ini gini, nanti kalau dipilih tolong saya disisipkan ya untuk dijadikan ini itu. Enggak, saudara. Jadi hanya sekedar saja. Maka dari itu Paulus mengatakan, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Karena kecenderungan saya dan saudara mencari kesukaan manusia, karena itulah yang nampak, itulah yang nyata. Tetapi kita mau belajar, seperti Paulus, adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dan kalau kita semua sudah tahu, pemuda remaja di sini sudah tahu bagaimana pelayanan Paulus itu. Kita membaca dalam firman Tuhan, kita dengarkan khotbah di gereja, kita dengarkan khotbah di online, di YouTube, di Instagram, di TikTok. Dan saya mau katakan, semakin banyak engkau memfollow akun-akun rohani, tidak menjamin imanmu. Untuk menambah pengetahuan dan terus bertumbuh itu jauh lebih bagus. Kita mendengar pelayanan Paulus yang luar biasa. Wah, luar biasa hebat dipakai. Sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia dipersiapkan untuk menjadi pimpinan Sanhedrin. Dengan cara melenyapkan orang-orang yang mengikuti jalan Yesus. Dia memegang suatu surat untuk penentuan jabatan yang akan dia terima. Namun setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, ilmunya dia tidak buang. Melainkan kehidupan yang lama yang dia anggap sampah. Dan Tuhan pakai Paulus dengan hikmat, dengan ilmunya, dengan kepintarannya luar biasa. Bukan lagi dalam otoritas mahkamah agama, melainkan dalam otoritas Yesus Kristus. Dia benar-benar memuliakan Yesus dalam pelayanan. Memuliakan Yesus dalam apa yang dia kerjakan, dia lakukan. Dia berusaha mungkin walaupun sangat terbatas, dia mencari terus perkenanan Tuhan atas hidup. Walaupun Tuhan sudah sangat berkenan akan Paulus. Demikian pula kita, Tuhan sudah sangat berkenan kepada kita. Maka dari itu kita mau berusaha, ya bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus, meluaskan Roh Kudus bekerja. Supaya kita mencari terus perkenanan kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan. Maka dari itu kalau 3 ayat 23 apa? Segala sesuatu yang kamu kerjakan. Kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saat engkau bersekolah, aku bersekolah untuk Tuhan. Kok Tuhan disekolahi? Artinya apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Aku bekerja untuk Tuhan. Segala sesuatu yang aku kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bahkan Yesus memberikan contoh. Kalau ada orang datang, kamu kasih secangkir air putih. Kamu telah menyambut aku, telah melayani aku, telah menjamu malaikat-malaikat. Air putih saja kepada saudaramu yang datang meminta, kamu telah melayani untuk aku, apalagi Coca-Cola, saudara. Sprite, teh, jus, sirup. Jadi kita lihat, apabila dalam diri saya dan saudara seperti Paulus, sekiranya aku masih mau mencoba perkenanan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus.
bukan lagi pelayan Kristus. Bukan lagi Yesus yang menjadi Tuhan, tetapi manusia yang menjadi Tuhan dan kita hambanya. Loh, apakah salah kita bekerja untuk manusia? Sekarang saya mau tanya, saudara melayani pekerjaan Tuhan di gereja ini, saudara melayani Tuhan atau melayani manusia? Ayo, melayani Tuhan atau melayani manusia? Paulus dalam memberitakan Injil, dia memberitakan Injil untuk Tuhan atau untuk manusia? Untuk manusia. Tetapi Timotius mengatakan, hai engkau manusia, manusia Allah. Jadi ketika engkau melayani manusia. Tetapi bukan lagi manusia yang dikuasai dalam daging, tapi yang sudah menjadi manusia yang berpredikat Allah ada di dalamnya. Jadi kita melayani manusia dan melayani Allah. Memang secara nyata kita bertatap muka dengan manusia. Dalam konteks apapun. Tapi ingat, Allah juga ada. Maka tepat sekali apabila kita mempunyai prinsip seperti di Kolose, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika ada sesuatu yang kita harapkan dari manusia itu tidak tercapai, tidak menjadi bagian dan milik kita, kita tetap puas, kita tetap maksimal, kita tetap memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena kita selalu mencoba melakukannya untuk Tuhan. Aku bekerja untuk Tuhan, aku sekolah untuk Tuhan, aku melakukan segalanya untuk Tuhan. Jadi ketika kegagalan ada, ketika pujian tidak kita terima, ketika pangkat kita nggak naik-naik, kita tetap maksimal. Kenapa? Karena fokus utamanya Tuhan. Dan Paulus berani mengatakan, kalau aku masih berkenan, mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi kita mau terus mencoba berkenan kepada Allah. Allah telah memberikan perkenanan kepada kita. Dan kita mau terus tinggal dalam perkenanan. Apakah salah kalau aku terima pujian? Apakah salah kalau aku terima sanjungan? Apakah salah kalau aku terima prestasi, piagam, atau penghargaan dari segala apa yang ku kerjakan? Tidaklah salah. Paulus pun juga berkata dalam 2 Korintus, karena pelayananku yang luar biasa, banyak orang memberikan pujian sanjungan. Bukan hanya secara lisan, tetapi juga secara tertulis. Jadi pada zaman dahulu Paulus pun juga sudah menerima sertifikat, penghargaan, piagam secara tertulis atas segala pelayanannya. Namun dia berkata, bukanlah pekerjaan kami. Pekerjaan kami adalah kesanggupan. Jadi kalau kita terima sesuatu yang luar biasa, pujian, sanjungan, penghargaan, sertifikat karena kita berprestasi, karena kita telah melakukan yang terbaik, kita telah memberikan suatu nilai, suatu dampak, suatu keindahan di mana kita berada, kita mau katakan, bukan saya, melainkan Yesus, pekerjaan Yesus melalui hidup saya. Jadi kita kembalikan semuanya untuk Tuhan. Ketika pelayananmu di gereja diurapi, engkau dipakai Tuhan luar biasa. Engkau memiliki talenta-talenta yang indah di pemandangan Tuhan, engkau persembahkan di gereja. Bahkan engkau istilahnya diboking oleh tempat pelayanan yang lain karena membutuhkan pelayanan kita.
Kok dipakai luar biasa. Sekalipun banyak bookingan datang untuk kita menopang, membantu, membangkitkan semangat di gereja-gereja lain. Terima itu. Dan satu hal, segera kembalikan semua untuk kemuliaan. Balikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu mencegah saya dan saudara tidak sombong. Tidak merasa diri, wah. Tapi kita mencegah ya, supaya Yesus yang semakin diperbuat. Ingat pelayanan Yohanes Pembaptis, luar biasa sekali. Khotbah begitu keras, semua bertobat. Orang-orang mengakui, sepertinya engkau ini Mesias. Sepertinya engkau ini nabi yang dinubuatkan, yang akan datang menyelamatkan kita dari penjajahan Romawi. Tapi dia katakan, bukan aku. Nanti kalau dia datang, buka tali kasutnya pun aku enggak lain. Hanya buka, belum melepas. Masih mau buka, aku enggak layak. Dan dia katakan apa? Dia harus semakin besar. Aku harus semakin kecil. Artinya Yesus yang harus semakin dibesarkan. Kita semakin merendahkan diri, semakin tunduk, semakin mengakui. Benar-benar mengakui tanpa Yesus. Kita tidak ada apa-apanya. Yesus katakan, di luar aku, nothing, gak ada apa-apanya. Tapi di dalam aku, di dalam Yesus, engkau berbuah banyak. Haleluya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan Yesus selalu dalam hidup kita. Kita buka dalam 2 Timotius 2. Jadi, kalau kita berusaha mencari perkenan manusia, aku bukan hamba Kristus. Sekarang kita mau mengakui engkaulah Tuanku, Yesus. Dan aku hambamu. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Ikutlah, 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dikatakan prajurit yang baik, berarti ada prajurit yang tidak baik. Tapi Tuhan mau katakan, firman Tuhan katakan kepada kita, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Menjadi prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Contoh dalam prajurit kita ya TNI, polisi. Ketika mereka mengikuti sekolah, ya, saudara masih ingat Juan yang pernah datang ke sini, sekarang dia sudah menjadi tentara. Dia cerita kepada saya, wah luar biasa perjuangan. Dari perjuangan belum fisik ini, perjuangan tes untuk masuk. Dia cerita, aduh berapa banyak orang-orang yang lewat belakang. Saya goda, lewat toilet. Aduh, tak anggap. Supaya apa? Supaya mereka segera lolos tanpa mengikuti tes tertulis maupun tes fisik. Terus kamu juga sama seperti itu? Saya katakan, enggak. Saya mengikuti prosedur yang ada. Dan dia puji Tuhan lulus. Dia ceritakan, tes tertulisnya pengetahuannya harus tinggi. Tes fisiknya luar biasa.
dia ceritakan lelah. Tapi yang saya semangat, yang saya bangga, yang saya bersyukur, dia selalu buat status dan cerita sebelum dia melakukan aktivitas dia baca Alkitab. Saya pesan, dimanapun kamu ditempatkan, tetap pegang Yesus Kristus. Ya. Untuk menjadi prajurit yang baik luar biasa. Dan dia enggak pusing tentang penghidupannya. Yang penting aku nuruti komandanku. Yang penting bagaimana aku berkenan kepada komandanku. Yaitu dengan mengikuti prosedur-prosedur ya. Atau bahasa kerennya SOP, ya, SOP yang ada dengan baik. Maka kalau mengikuti prosedur dengan baik pasti juga hasilnya juga baik. Demikian pula dalam kita sebagai prajurit Kristus, kita enggak pusing dengan soal penghidupan kita. Yang penting kita maju terus. Ya, kalau prajurit berperang, musuhku medeni, aku mati opo. Kalau aku tinggal lama, dia enggak akan pusing seperti itu. Yang penting dia terus maju, melaksanakan tugas. Kita pun juga sama. Tantangan ada, enggak pusing. Sanjungan enggak kita terima, enggak pusing. Pujian enggak kita dapatkan dari pimpinan rohani kita enggak pusing. Kita enggak down, kita enggak lelah, atau bahasa tiktokannya meleyot ya seperti Pelo sampaikan. Bukankah sekarang banyak orang yang meleyot. Karena seperti itu, enggak dipuji nesu, dipuji nesu. Enggak dipuji nesu, dipuji nyindir ya, ngenyek ya malah. Loh ya apa ya? Bukankah seperti itu? Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, cari perkenanan Tuhan selalu. Apapun yang terjadi, kesulitan, apapun kesukaran, apapun perjuangan, apapun, kita enggak memusingkan. Yang penting terus maju, terus melayani, terus memberikan yang terbaik sepanjang kita bisa memberikan. Seorang olahragawan, ayat 5, hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi semuanya itu ada peraturannya, rule-nya. Kita nggak bisa seenaknya sendiri. Waktu saya nonton sepak bola antara Indonesia dan Thailand dalam SEA Games, waduh, sampai diberitakan, sampai komentatornya berkata kartu merah berterbangan. Dan memang banyak sekali kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit, baik di pihak Indonesia maupun Thailand. Walaupun Indonesia harus menangis dan menanggung malu, kalah. Tapi ada banyak kartu merah lah. Kartu merah dikeluarkan itu, ya kita yang suka sepak bola, kita pasti tahu sampai kartu merah dikeluarkan itu berarti sudah, ya saya sebut saja keterlaluan cara bermainnya. Sudah tidak benar lagi. Sudah tidak mengikuti peraturan-peraturan olahraga yang semestinya harus diikuti. Hanya melakukan pelanggaran-pelanggaran yang disengaja. Sudah diperingatkan kan tentunya sebelum kartu merah ada kartu kuning terlebih dahulu. Atau sebelum pengeluaran kartu pasti sudah ada teguran-teguran dari wasit, pelatih, ataupun teman-teman yang lain. Sampai dikeluarkan sebegitu banyak kartu merah berarti sudah di luar, jauh keluar dari peraturan-peraturan. Dan firman Tuhan katakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi bertandinglah menurut peraturan-peraturan yang ada. Prosedur-prosedur yang ada. Kalau kita naik kendaraan, pergi ke kota, ke jalan yang besar, ikuti prosedur yang Anda pakai helm, pakai standar keselamatan dan lain sebagainya. Di
Di sekolah kita ikuti aturan-aturannya ada. Dulu waktu saya sekolah di Katolik, banyak teman-teman saya, aduh ya apa ya, aku mampu nggak sekolah di Katolik. Ya kenapa lah, kamu wis diterima kok. Peraturannya itu begitu ketat. Saya baca memang di buku tata tertib itu ada 10 lembar berisi peraturan. Peraturan poin 1 siswa terhadap guru. 1.1, 1.2, 1. Poin yang kedua peraturan terhadap karyawan 2.1, poin-poinnya dan lain sebagainya. Saya cuma katakan, pokoknya kamu nggak macem-macem. Yowis kamu sudah mengikuti semuanya. Saya pun juga pernah kena poin ya, karena terlambat. Sekali seumur hidup di sekolah Katolik kena poin karena terlambat. Waktu itu ada wisuda di Kanjuruhan, macetnya luar biasa. 6:30 bis saya, karena bis sekolah Kebon Agung, 6:30 itu masih di depan itu loh, Mitra 10. Bis 6:30, nggak jalan sama sekali karena ada wisuda pagi-pagi di Kanjuruhan. Jadi apapun dalam pelayanan pun kita juga ada aturan. Kita nggak bisa main sendiri. Bagaimana kalau berimprovisasi? Oh silakan. Bagaimana kalau aku punya ide-ide seperti ini? Silakan. Selama itu baik, selama itu mendukung kita, no problem. Nggak masalah. Tapi kalau udah ibadah saja terserah pakai baju apa, pakai celana pendek, atau lobang di dengkul, atau pakai daster, atau pakai apa, bawa bantal ya seperti Pelus dulu waktu sekolah kuliah atau apa ada gereja yang mempromosikan. Di gereja kami bebaskan untuk datang beribadah. Saudara mau ibadah pakai sandal, pakai sepatu atau enggak pakai daster, bawa bantal, bawa guling silakan. Nah, itu namanya enggak sesuai prosedur. Nah, kita mau menghadap Tuhan kok bawa bantal, bawa guling. Turu apa pindah oma apa kemah. Selama itu untuk kemuliaan Tuhan, kita berimprovisasi, kita punya ide-ide kreatif. No problem. Ada aturan-aturannya. Supaya Pak untuk kita mendapatkan mahkota sebagai juara. Mengikuti peraturan ini susah, sulit. Tapi selama kita nggak macam-macam, pasti lulus. Orang yang berolahraga mengikuti peraturan tujuannya supaya menang, dia pasti. Kalau kalah pun dia tidak kecewa karena tidak meninggalkan suatu pelanggarannya. Apapun yang kita kerjakan. Kita mau belajar untuk tidak mencari muka kepada manusia. Kita menghormati boleh. Kita melakukan yang terbaik harus. Tapi kita tidak terlalu berharap, tidak terlalu ambisi untuk mendapatkan sesuatu dari siapa. Biar Tuhan yang memberkati kita, yang mengangkat kita, yang menolong kita, yang mempromosikan kita, yang memberikan berkat-berkatnya untuk kita. Karena berkat dari manusia ya hanya sementara. Tapi berkat Tuhan bukan hanya satu, melainkan banyak. Ya. Dulu sekali lagi cerita, ketika saya praktek, saya disuruh membersihkan oleh Bapak Ibu Gembala di bagian ini, tersembunyi. Dan teman saya di bagian yang terbuka, di depan Bapak Ibu Gembala. Saya melaksanakan tugas, saya bersihkan, terus ada tamu. Waktu itu teman saya yang di tempat terbuka, yang tamu ini lewati. Terus berkata kepada Bapak Gembala, ini rajin sekali ya, pengerja yang lainnya kok nggak ada yang bantu. Terus Bapak Gembala menyatakan, ya ini sangat rajin sekali, dia mengerjakan semuanya gini. Waktu itu ada saya juga. Saya diam saja, dan saya bersyukur. Tapi teman saya ini luar biasa. Dia datang, kita telah sama-sama bekerja.
Yaitu tamu datang kepada gembala karena hanya melihat saya yang bekerja, enggak ketok saat kamu bekerja. Jadi kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kamu enggak menghibur aku seperti itu, enggak. Karena aku mengerti, kamu juga bekerja. Karena kita mendapatkan perintah yang sama, walaupun di tempat yang lain. Jadi bukan hanya ketok saja, kita bekerja. Ketika enggak ketok, santai-santai main game dan lain sebagainya. Oh, gurune teko. Tapi kalau zaman sekarang luar biasa ya, gurune teko tetap HP-an. Karena gurunya juga mengajar, mari kita belajar online di sekolah. Ya. Jadi kita tetap menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya. Biarlah yang lain bersantai-santai, berleha-leha. Kita tetap bekerja. Karena Mazmur Daud katakan, dari Tuhanlah datangnya peninggian itu. Dari Tuhanlah datangnya peninggian itu. Maju terus hamba-hamba Kristus, maju terus hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita berdiri, Tuhan Yesus memberkati. Seperti pujian yang terakhir menjelang firman. Sekarang aku memuji Tuhan. Allah yang setia. Sekarang kita menyembah Dia, Allah yang mulia. Biar Tuhan menyempurnakan seluruh kehidupan kita. Agar hidup kita semakin indah. Semakin indah, semakin mulia, semakin berkenan di pemandangan Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik. Dia telah memulai, Dia telah memberikan contoh. Dialah role model kita dalam hidup ini. Yesus, Kau telah memulai segala Dia berkarya dalam hidup kita dan kita menunjukkan karya itu di tengah-tengah dunia ini sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Pujian ini mengatakan supaya kita meluaskan Allah bekerja. Meluaskan Allah menyempurnakan kehidupan kita yang masih banyak kekurangan ini. Supaya semakin indah, semakin mulia, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Telah memulai karya yang mulia dalamku.
tanganmu, amin. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Karena ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, segala puji hormat bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam doa. Nanti saudari Anneke berdoa. Haleluya. Tuhan, kami sore hari ini mengucap syukur karena anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kami boleh berkumpul bersatu hati, memuji, membesarkan nama Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Selagi kami masih muda ini ya Bapa, boleh membawa hati kami, hidup kami hanya untuk Engkau, bukan hanya untuk manusia, terlebih apapun yang kami kerjakan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kau memberkati setiap pelayan-Mu, Kau memberkati hamba-Mu yang hadir pada malam hari ini ya Bapa. Yang Engkau memberkati ya Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kita berikan persembahan buat Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tatakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tatakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Besok pagi pada sekolah minggu jam 6.45 dilanjutkan ibadah raya umum 8:30. Selasa tetap persekutuan doa pemuda remaja. Hari Kamis kita akan memperingati pada kenaikan Yesus Kristus. Dan dilanjutkan doa selama 10 hari di tempat ini untuk kita menikmati kembali dan merasakan pencurahan Roh Kudus untuk menyegarkan kehidupan kita bersama. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita berdiri bersama-sama, kita akhiri pada kita pada petang hari. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu.
sesuatu yang kami kerjakan sepanjang kami hidup, baik itu untuk urusan dunia, urusan jasmani, maupun untuk perkara-perkara rohani, hanya satu, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau terus mencari perkenanan Tuhan sebab Engkau telah berkenan kepada kami. Dan kami yakin, kami percaya Engkau memberkati kami dengan segala yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Dan ibadah ini pun juga kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak terima glory, layak terima hormat, pujian, pengagungan. Karena Tuhan sudah menolong memberkati ibadah kami petang hari ini. Engkau terus menolong setiap generasi muda di tempat ini menjadi generasi muda yang kokoh, yang tangguh, dan menjadi prajurit Kristus yang terus maju berjuang dengan mengikuti segala peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan Tuhan, ataupun peraturan-peraturan yang ada supaya kami tidak salah langkah, sehingga kami sampai kepada mahkota kemenangan, kepada berkat selama kami hidup ini, maupun berkat kelak dalam kehidupan yang kekal. Kami tetap ada dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Setelah ini kami berpisah pulang ke rumah masing-masing. Perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Besok dalam saat kami beribadah pun, Tuhan memberi kesehatan, kekuatan yang baru. Dengan penuh sukacita dan semangat, kami meninggikan nama Yesus. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, kita terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari Putranya Tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus, menyertai memberkati kita sampai Dia datang kembali yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.